jujur aja ya, sebelumnya ini pertama kali, first time setelah ngaji itu dikasih pertanyaan. Biasanya kan orang yang tanya jawab itu biasanya karena dalam tipe suara kita dalam bertilawah itu kan ada yang namanya variasi. Agar bagus variasi itu kita memiliki di dalamnya itu terbagi lagi. Dalam variasi itu di suara kita itu ada yang namanya cengkok. Bertanya Ustaz, bagaimana cara Ustaz agar getaran suaranya itu bagus, cengkokannya luar biasa, nadanya itu tidak panas walaupun getarannya itu sangat luar biasa. Cukup sekian nih Ustaz. Kamu nanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita mendapat pertanyaan yang luar biasa, masya Allah. Ini pertanyaan dari siapa tadi? Saudara Fatur Ramdhani ya? Oh, Fatur Ramdhani dari desa apa tadi namanya di sebelah situ tuh? Nah itu. Tadi pertanyaannya bagaimana katanya cara melatih getaran ya? Waduh, ini memang pertanyaan yang menurut saya sangat sulit. Memang orang banyak nanya, tapi saya juga sebenarnya nggak tahu jawabannya sebenarnya. Allah. Tapi saya berusaha tahu karena mungkin banyak orang yang nanya macam itu. Jadi saya suka kalau sendiri merenung gitu, mikirin gimana cara jawab kalau orang ada yang nanya lagi. Seperti itu mungkin. Jadi kesimpulan saya hasil dari merenung itu banyak. Saya pas lagi mungkin gabut atau pas lagi apa gitu ya, merenung itu mikirin dia pertanyaan-pertanyaan orang yang gak bisa saya jawab biasanya. Dan jujur aja ya, sebelumnya ini pertama kali, first time setelah ngaji itu dikasih pertanyaan. Biasanya kan orang yang tanya jawab itu biasanya penceramah kayak Mama Dede, biasanya Ustaz Abdul Somad. Kalau ini orang sekarang Allah. Baik, langsung saja tadi ke pertanyaan saudara Fatur Ramdhani tadi. Jadi intinya, kalau menurut saya pribadi ya, intinya kita memang perlu latihan aja sih sebenarnya. Latihan. Karena dalam tipe suara kita dalam bertilawah itu kan ada yang namanya variasi. Agar bagus variasi itu kita memiliki di dalamnya itu terbagi lagi. Dalam variasi itu di suara kita itu ada yang namanya cengkok, ada yang namanya gelombang, dan ada yang namanya vibrasi. Kalau kata orang Sunda itu namanya grelut. Grelut. Ada yang nyebut triling. Kalau di Banjar, di kampung saya itu nyebutnya grinil. Grinil namanya. Krikil. Ya, Krikil bukan. ada. Jadi di masing-masing daerah itu mungkin macam-macam namanya. Cengkok-cengkoknya itu, kalau cengkok kan biasanya yang kayak gini nih macamnya nih, patah-patah. Kalau gelombang gini. Kalau grinil atau triling itu kayak gini. Itu polisi tidur yang biasa banyak di jalan lah. Nah, mirip-mirip kayak gitu. Nah, ya. Itu menurut kesimpulan saya ya seperti itu. Jadi pengalaman saya dulu waktu kecil memang pertama latihan itu cengkok dulu sih. Cengkok yang patah-patah itu. Cengkok. Baru setelah mungkin ya bisa-bisa dikit lah dilatih lagi sama guru saya. Dilatih gelombang dulu. Gelombang, waktu itu gelombangnya agak lumayan nggak bagus, mungkin karena anginnya terlalu banyak mungkin ya. Iya, jadi gelombang ombaknya itu mungkin kurang halus dulu. Alhamdulillah setelah dilatih beberapa tahun, nggak ada latihan yang sebulan 2 bulan pengen bisa gitu, aduh, bertahun-tahun dulu alhamdulillah. Nah, setelah gelombang udah mulai bagus, dilatih lagi getaran itu, alhamdulillah ya dilatih terus sampai sekarang juga itu getaran. Seperti itu aja sih saudara Fatur Ramdhani pengalaman saya.
mungkin nanti ditambahkan sedikit sama istri tercinta. Oke, mungkin itu aja ya Ustaz ya. Satu aja ya pertanyaannya. Nanti setelah ustazahnya baru kita lagi. Oh iya.